Pemerintah Kabupaten Pati tengah berkejaran dengan waktu mengenai vaksinasi. Pasalnya sebanyak 63.000 dosis vaksin jenis AstraZeneca mengalami kadaluarsa pada 31 Oktober nanti atau 5 hari ke depan. Bupati Pati Haryanto pun memerintah kepada para vaksinator yang ada di Kabupaten Pati untuk segera menghabiskan stok vaksin ini. Ia pun tidak mau menjadi bahan olok-olokan pemerintah pusat dan daerah lain lantaran tidak mampu menghabiskan stok vaksin. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Aviani Trianti Venusia menyebut, vaksin ini sudah ada di Kabupaten Pati sejak pertengahan bulan kemarin. Ia pun menyiapkan semua vaksinator di Kabupaten Pati untuk segera menyuntikkan vaksin ini agar tidak hangus alias tak terpakai. Memasuki pergantian musim atau pancaroba, Kepala BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetyo mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada. Pasalnya pada saat pancaroba, bencana alam puting beliung sudah mulai terjadi di Kabupaten Pati. Martinus mencatat beberapa waktu lalu terjadi puting beliung di Karangwono, Kecamatan Tambak Romo. Martinus mengungkapkan musim pancaroba ini ditandai dengan intensitas hujan yang meningkat dibandingkan waktu sebelumnya. Pada bulan Oktober ini curah hujan sudah terlampau tinggi. Di masa-masa seperti ini, hujan deras disertai angin kencang berpotensi terjadi. Hujan deras disertai angin kencang berpotensi terjadinya puting beliung. Maka dari itu ia meminta kepada masyarakat untuk waspada. Ia pun memperkirakan musim hujan benar-benar datang pada bulan November. Pada tahun lalu, bencana puting beliung menimpa beberapa desa di Kabupaten Pati, diantaranya Desa Sundo Luhur Kecamatan Kayen, Kecamatan Rogomulyo, Kecamatan Kayen, dan Desa Wuwur Kecamatan Gabus. Puluhan tiang listrik di Desa Gua Kecamatan Telogobungu dicabut paksa oleh mantan Kepala Desa Haji Sulkan. Hal ini membuat penerangan jalan di desa tersebut terganggu. Pencabutan ini terjadi pada Rabu 27 Oktober 2021 pagi. Sekitar 30 tiang listrik dicabut oleh beberapa orang yang diketahui merupakan anak buah sang mantan lurah. Kades Gua Sutarji mengungkapkan sebelumnya pada hari Selasa 26 Oktober 2021, pihaknya mendapatkan laporan dari warga bahwa ada pemutusan aliran listrik di beberapa titik di jalan desa tersebut. Ia juga telah melaporkan kejadian ini kepada Camat Telogobungu saat ada rapat Selasa lalu. Namun hal itu tidak dapat mencegah pencabutan tiang listrik. Beberapa anak buah Haji Sulkan akhirnya mencabut tiang-tiang listrik di desa tersebut. Ia pun berencana akan berembuk dengan tokoh-tokoh desa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bentar Pak, enggak. Pak, bisa dijelaskan Pak penyikapan dari desa sendiri terkait pencabutan PAL itu sendiri bagaimana Pak? Ya terima kasih Pak ya. Ini saya terangkan aja dari ke semua media yang mana terkait masalah PAL ini Pak. Sebenarnya saya sudah mendapatkan laporan baru kemarin Pak. Kira-kira hari apa kemarin ya? Hari Selasa. Yang mana kebetulan pada saat itu baru pemutusan jaringan Pak. Yang mana pemutusan jaringan itu saya sikapi nanti untuk ke depan biar tidak ada masyarakat yang gejolak, suasana juga bisa terkendali. Maka saya kemarin itu sudah mengutus 2 orang perangkat yang masih ada kaitan dengan kerabat dekat dengan Bapak Haji Sulkan, yang tujuannya itu adalah untuk meredam suasana, Tapi pada saat itu Pak, karena hari kemarin itu saya rapat di Nglumpit juga, saya bersama Pak Camat, itu pun sudah saya sampaikan kepada Pak Camat bahasanya keterkaitan masalah listrik di Nglumpit itu ada yang diputus sama anak buah Pak Haji Sulkan karena perintah Pak Haji Sulkan. Nah tujuan saya bagaimanapun terkait itu nanti akan saya sikapi Pak, jangan sampai biar tidak terjadi pencabutan PAL, akan saya sikapi dengan musdes Pak, musyawarah desa, yang mana undangan sudah saya buat bersama perangkat saya terkait RT, RW, BPD, LPMD dan tokoh warga masyarakat Pak. Itu akan saya ajak rembukan, yang mana tujuan saya mengutus mediasi itu bila mana keterkaitan masalah dana yang dikeluarkan Pak Haji Sulkan untuk PAL ataupun jaringan itu ada berapa besar, itu nanti akan saya sikapi dengan warga masyarakat. Untuk selama ini jaringannya sudah berjalan Pak? Ya, untuk saat ini Pak, jaringannya sudah terputus semua dan PAL-nya sudah diangkat Pak. Jadi nanti saya sikapi
dengan tokoh warga masyarakat ataupun lembaga yang ada, itu ya paling tidak nanti tetap kita mencari solusi mengganti pal-pal yang tercabut, Pak. Karena sudah dicabut. Kalau kemarin kan tujuan saya kan sebelum dicabut, Pak, lebih aman. Kalau ini alasan pencabutan apa, Pak? Karena tidak ada pemberitahuan, Pak, dari desa. RT RW pun tidak, pemberitahuan dari desa pun tidak. Intinya inisiatif pribadi Pak Sulkan gitu ya? Ya, dari pribadi Pak Sulkan sendiri termasuk anak buahnya. Jadi belum ada, Pak, pemberitahuan ke desa. Kalau ada pemberitahuan desa, Pak, saya tetap mendahulukan atau mengedepankan mediasi, Pak. Diketahui pengadaan tiang listrik itu merupakan dana pribadi dari mantan lurah. Hal ini diketahui dari program desa yang tidak ada pengadaan tiang listrik di titik-titik yang dicabut. Ia pun tidak mempunyai rencana untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Ia lebih mengutamakan audiensi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kasus penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Rembang tiap bulan masih ada, bahkan setiap tahunnya bertambah jumlah kasusnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Ali Syafi'i melalui pengelola program HIV/AIDS mengatakan, tahun ini terdapat kira-kira 70 hingga 80 kasus baru. Ia menambahkan saat pandemi COVID-19 tidak terlalu berpengaruh terhadap penemuan kasus HIV/AIDS. Dikarenakan penemuannya sudah banyak ditemukan dari pasien yang berkunjung atau ibu hamil yang dites, ataupun pasien TBC yang ditemukan. Wanita yang sering disapa Bu Marta menjelaskan pihaknya mempunyai target dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk 70% pasien HIV/AIDS sudah diobati. Sementara itu, Dinkes Kabupaten Rembang dalam menangani pencegahan penyakit HIV/AIDS dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sedangkan untuk pencegahan penyakit ini kembali kepada individu masing-masing. Harga tes swab PCR di wilayah Kabupaten Pati mulai menurun. Penurunan harga tes pendeteksian COVID-19 di RSUD RAA Suwondo terjadi mulai Kamis 28 Oktober 2021 kemarin. Harga PCR ini dibagi dua, diantaranya adalah harga untuk pasien dari rujukan sampel sebesar Rp250.000 dan harga untuk warga tanpa rujukan atau datang atas kemauan sendiri sebesar Rp275.000. Penurunan ini terjadi setelah Kementerian Kesehatan RI kembali melakukan evaluasi mengenai batasan tarif tertinggi pemeriksaan PCR. Dari hasil evaluasi tersebut disepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR ini diturunkan menjadi Rp275.000 untuk Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp300.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Batasan tarif tertinggi tersebut telah ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menetapkan harga tes PCR sebesar Rp495.000 untuk Jawa Bali dan Rp525.000 untuk luar Jawa dan Bali. Sementara itu, Kadinkes Kabupaten Pati Aviana Trianti Venusia menambahkan, pada intinya pihaknya mengikuti aturan yang ada. Penerapan tarif PCR ini juga perlu aturan dari daerah atau peraturan bupati. Turunnya harga PCR ini mulai diikuti salah satu RS swasta, yaitu RSU Fastabik Sehat PKU Muhammadiyah Pati, juga berencana menurunkan harga tes PCR tersebut dengan harga Rp275.000. Ratusan supporter klub sepak bola Persipa Pati, Pati Fosi, mengiring keberangkatan Persipa Pati ke Pekalongan pada Jumat 29 Oktober 2021. Pengiringan ini sebagai cara Pati Fosi untuk memberikan semangat para punggawa Persipa Pati. Diketahui pada awal bulan November ini, Persipa Pati akan bertempur di Liga 3 merebutkan tiket untuk lolos ke Liga 2. Dengan menggunakan atribut Persipa Pati, mereka mengarak dua bus skuad klub yang berjuluk Laskar Saridin itu dari alun-alun Pati hingga perbatasan Pati Kudus. Arak-arakan ini berlangsung sekitar setengah jam lebih.
Bus Persiba Pati berangkat dari Pendopo Kabupaten Pati sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dan sampai perbatasan Pati Kudus sekitar pukul 13:45 waktu Indonesia Barat. Para supporter juga dikawal pihak Satlantas Polres Pati. Awalnya Satlantas ingin memarkirkan rombongan supporter yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Namun para supporter kekeh ingin mengiring skuad Persiba Pati hingga perbatasan Pati Kudus. Satlantas Polres Pati pun tak kuasa menahan lantaran banyaknya anggota Patifosi yang mengikuti konvoi tersebut. Hingga akhirnya Patifosi mau berhenti di perbatasan Pati Kudus, tepatnya di depan PT Starindo Jaya Packaging.